Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safruminingsih SPD, guru SMP Negeri 1 Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hari ini saya akan berbagi praktik baik mengenai proses pembelajaran yang berpusat pada murid atau student of center. Situasi awal yang melatar belakangi praktik baik ini adalah saya melihat bahwa siswa yang belajar di kelas 7A itu memiliki motivasi dan minat belajar yang sangat rendah. Apalagi ketika mereka belajar di jam-jam terakhir. Dalam hal ini saya sebagai guru mata pelajaran IPS. Saya memperhatikan semangat anak-anak sangat sedikit, sangat kurang. Mereka lebih fokus untuk bermain di luar, atau bahkan ketika proses pembelajaran berlangsung, anak-anak tersebut keluar masuk kelas dan lebih banyak vakum atau pasif di dalam kelas, tidak memiliki kemampuan untuk belajar dengan baik. Nah, masalah ini saya sampaikan di komunitas belajar dan alhamdulillah menjadi topik pembahasan di komunitas belajar pada saat itu. Saya menyampaikan kondisi anak-anak di kelas 7 bahwa seperti itu karena saya ingin mengkonfirmasi apakah hanya mata pelajaran IPS anak-anak seperti itu ataukah di semua mata pelajaran. Nah, pada saat kami membahas di komunitas belajar, ternyata memang sebagian besar guru yang mengajar di kelas itu juga melihat kondisi yang sama dengan saya. Anak-anak tidak banyak yang minat belajar, konsentrasinya sangat kurang dan lebih senang bermain di luar pada saat jam pembelajaran. Saya mengamati dan saya mengidentifikasi penyebab atau akar masalah dari semua ini. Akhirnya saya menemukan data dari hasil asesmen awal bahwa memang siswa yang berada di kelas tersebut sebagian besar memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi wajar ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk duduk berlama-lama menerima materi pelajaran di kelas. Karena gaya belajar kinestetik ini memang harus selalu bergerak, harus selalu mengaplikasikan materi-materi atau pengetahuan yang didapatkannya melalui praktek. Yang kedua, saya menemukan bahwa anak yang berada di kelas 7A ini cenderung bosan dengan metode pembelajaran yang diberikan yang masih bersifat konvensional. Misalnya diminta untuk menuliskan pelajaran atau materi yang telah dapatkan hari itu, mereka sangat tidak tertarik dengan gaya belajar tersebut. Saya melakukan wawancara ke beberapa siswa, ternyata siswa tersebut bosan dengan media pembelajaran yang diberikan karena sebagian siswa bisa beradaptasi dengan media tersebut, mereka interaktif, tetapi sebagian besar lagi mereka malu untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Akhirnya saya menemukan sebuah solusi. Jika seperti ini, mungkin sebaiknya anak-anak dibelajarkan di luar kelas, karena kalau di dalam kelas mereka merasa pembelajaran monoton. Kemudian di dalam kelas gerakan mereka itu terpantau, akhirnya mereka merasa tertekan. Sedangkan ketika berada di luar kelas mereka bebas berjalan, bahkan mencari posisi-posisi yang nyaman bagi mereka. Kalaupun harus berlari itu tidak ada masalah selama mereka berada dalam situasi belajar. Itu saya coba lakukan. Saya membawa anak tersebut belajar di luar kelas karena kebetulan sekolah saya berdekatan dengan pinggir pantai. Jadi saya mencoba membawa anak-anak tersebut ke pinggir pantai untuk belajar. Saya mengamati bahwa dengan proses pembelajaran di pinggir pantai mungkin ada dampak positif, tapi ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak negatif inilah yang menjadi tantangan buat saya. Yang pertama adalah belajar di luar kelas itu memang perencanaan harus terarah. Yang dikhawatirkan jangan sampai di luar anak-anak hilang fokus. Justru yang diperhatikan
bukan materi pelajaran itu, tapi memperhatikan yang lain karena berada di tempat terbuka. Yang kedua tantangannya adalah cuaca. Jika cuacanya dalam kondisi yang kurang baik, otomatis proses pembelajaran tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga adalah pengawasan. Dengan jumlah anak yang banyak, kita butuh mengawasi anak-anak dengan ketat karena anak SMT kelas 7 itu mereka lebih banyak bermain ya, daripada belajar. Ini menjadi tantangan buat saya, tapi tantangan tersebut saya berupaya untuk mengatasinya. Jadi sebelum saya mengajar, saya membuat perencanaan yang bagus melalui modul ajar. Saya menyusun aktivitas-aktivitasnya, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu harus relevan dengan aktivitas pembelajaran anak, termasuk nantinya asesmen yang akan saya berikan. Setelah saya lakukan, saya sangat senang, hasilnya luar biasa karena sebagian besar anak justru memiliki motivasi dan minat belajar yang sangat baik. Itu terbukti dengan adanya peningkatan hasil belajar. Bahkan sebagian besar siswa terkadang meminta bagaimana kalau proses pembelajaran ini dilaksanakan di luar kelas. Mereka termotivasi dan sangat bersemangat ketika pembelajaran itu dilaksanakan di luar kelas. Nah, hari itu kebetulan saya mengajar tentang potensi sumber daya alam. Ini potensi sumber daya alam ini baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, dan saya mencoba mengantar anak-anak ke sana. Mereka belajar tentang semua sumber daya alam yang ada di pinggir laut, yang ada di laut maupun yang ada di darat. Saya juga melihat bahwa dengan membelajarkan anak dengan cara kontekstual ya, kehidupan nyatanya, mereka lebih cepat memahami materi tersebut tanpa kita menggunakan media-media yang modern, tetapi cukup alamlah yang menjadi sumber belajar mereka. Dengan gaya belajar kinestetik juga anak-anak ini terakomodir kebutuhannya karena mereka bergerak ke sana kemari, mereka mencatat, mengamati dan mengobservasi. Akhirnya mereka lebih fokus. Ini menjawab semua masalah-masalah yang saya hadapi. Selanjutnya, hasil dari belajar ini memberikan saya pelajaran yang berharga, bahwasanya memang anak-anak harus dibelajarkan dengan kondisinya. Pengetahuan awal yang dimiliki anak itu akan menjadi dasar atau motivasi mereka untuk belajar lebih baik dibandingkan dengan tidak memiliki sama sekali pengetahuan dasar. Jadi proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar karena dari awal mereka memiliki pengetahuan dasar tersebut. Demikian praktik baik saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.